Halo Libra, ini adalah general love reading, tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Bisa memang milik Anda, atau vice versa, atau orang sekitaran Anda, atau Anda cross-watcher. Dan terima kasih untuk kalian yang masih bergabung, welcome untuk kalian yang barusan bergabung. So, baiklah, mari kita mulai. Seperti apa situasi Libra berpasangan untuk Januari? Oke. Saya lebih melihat di sini adalah hubungan yang beku. Sama-sama mengingat, sama-sama merindukan, sama-sama mungkin ingin bersama, tapi ada sesuatu hal yang tidak bisa, tidak bisa membuat hubungan ini bersama. Ya. Jadi ini adalah hubungan yang beku, yang atas dengan urusannya sendiri, yang bawah pun demikian. Hanya saling memikirkan dan saling merindukan. Masing-masing pula saya rasa di sini hanya sampai sebatas itu tanpa melakukan action apapun. So, untuk Januari ini saya lebih merasa bahwa hubungan ini, jika memang resonate seperti apa yang saya katakan adalah sebuah hubungan yang beku, maka demikianlah adanya sampai entah kapan waktu tak terhingga, hingga adanya perubahan sikap dari masing-masing pihak. Mencairkan suasanakah atau usaha untuk menyatukan hubungan ini bersama kembali. Ya, yang lebih secara general. Okay. Masing-masing hanya saling memikirkan dalam diam. Mungkin kalimat lainnya juga seperti itu. Ten of Swords. Di sini tergambar rasa sebuah sakit hati. Apakah orang yang ada di atas yang sakit hati karena mungkin lebih tergambar sebuah pengkhianatan? Apakah orang yang ada di atas ini yang melakukan pengkhianatan atau dia yang terluka akibat sebuah pengkhianatan? Atau mungkin keduanya, dalam arti dia mengkhianati, mungkin pada akhirnya dia mendapatkan pelajaran dari orang barunya tersebut. Dan ingin kembali rujuk bersama lagi, tapi sepertinya orang yang ada di bawah sudah sulit untuk menerima kehadirannya kembali. Okay. Ten of Swords. Mungkin bisa juga karena yang atas merasa bahwa dia yang bersalah. Mungkin saya ambil dari satu sudut pandang saja. Dia yang mungkin bersalah, telah menyakiti. Jadi dia pun sedikit banyak bisa memaklumi bahwa orang yang ada di bawah bersikap dingin, bersikap defense. Walaupun tahu orang yang ada di bawah masih ada rasa atau bagaimana, tapi bisa memaklumi mungkin sudah orang yang ada di bawah sudah terlanjur sakit hati terhadap dia, maka dia pun hanya sampai memikirkan. Mungkin sudah berusaha untuk rujuk kembali, tapi sementara ini mungkin pintu rujuk masih tertutup. Ten of Swords, ya. Di sini saya membaca dari dua sisi, entah dia yang pernah melakukan atau dia yang menjadi korban atau keduanya. Dia meninggalkan pasangannya bersama orang lain, kemudian dia ditinggalkan pasangan barunya. So, kacau balau lah hubungan ini. Ingin kembali pun tidak bisa. Ya, orang yang ada di bawah di sini tampak defense, menahan
menahan diri. Saya lebih membaca ini karena terlontar, terjatuh, maka dua-duanya dalam mode bertahan satu sama lain. Yang bawah ingin menerima kehadirannya tapi tidak bisa, sudah terlanjur terluka. So, kita letakkan saja di sini supaya netral. Di tengahnya, oke? Dan Prince of Pentacle, saya rasa di sini orang yang ada di atas sudah sering mencoba untuk mencairkan suasana. Sebenarnya seperti itu, tapi masih mendapatkan penolakan. Oke, Nine of Wands, masih orang yang ada di bawah masih dalam lukanya, kesakitannya, dalam proses menghealing diri, atau memang belum sembuh, atau memang tidak mau sembuh, entahlah. Justice, ini adalah sebuah kesadaran bahwa apa yang terjadi merupakan mungkin pelajaran atau karma yang harus dia diterima, yang harus dia terima. Salah satunya adalah penolakan, penawaran kerujukan kembali yang disampaikan. Pada akhirnya dia, orang yang ada di atas, hanya berjalan mungkin mengikuti apa yang terjadi sekarang. Saya lebih membacanya untuk the fool seperti itu, bergelut dengan dunianya sendiri. Mau ke kanan, terombang ambing, mau ke kanan, mau ke kiri, dia hanya mengikuti langkah kakinya. Ace of Pentacle, ini adalah keinginan hatinya sebenarnya untuk adanya kerujukan kembali. Namun ya masih, boleh dibilang sudah kehabisan usaha mungkin seperti itu. Pada akhirnya hanya bisa di mode masing-masing. Selalu mendapat penolakan, so akhirnya dia hanya di mode bertahan, yang sini belum sembuh, kembali lagi pada mode bertahan. Apakah ini, entahlah, apakah ini sudah terikat oleh pernikahan ataukah masih dalam berpacaran? Intinya adalah ini adalah hubungan yang sedang jeda. Hermit, sedang menghealing dirinya sendiri dengan segala usaha yang dia bisa, tapi mungkin saya rasa di sini dia belum berhasil untuk sembuh. Three of Pentacle, memikirkan, membayangkan sampai sebatas itu. Tidak jauh berbeda di sini, yang di sini juga hanya bisa sudah berusaha tapi masih terhentikan, masih ditolak, masih di-deny. Yang di sini juga memang tidak entahlah, masih belum sembuh dan kemudian hanya mungkin menenggelamkan diri dalam pekerjaan, bisnis, karir untuk melupakan atau mengalihkan perhatiannya. Termasuk mode bertahan. Oke, The Tower di sini tampak kehancuran hati, mungkin karena entahlah pula di sini apakah dia yang melakukan pengkhianatan atau dia yang menjadi korban dari pengkhianatan yang dilakukan oleh pasangannya. Di sini sama, atas dan bawah bisa terbolak-balik, bisa sebagai korban, bisa sebagai pelaku dalam sebuah cerita pengkhianatan. Tower, masih ada rasa ketakutan seandainya mungkin rujuk kembali, orang yang ada di atas diterima untuk rujuk kembali, apakah tidak melakukan hal yang sama? Di sini masih menjadi bayang-bayang yang menakutkan, yang belum terlupakan. Devil, sebuah hubungan yang tidak sehat. Di sini juga bisa menggambarkan bahwa dia juga terikat oleh ketakutannya sendiri. Okay. Terikat oleh bayang-bayang yang menakutkannya. Ditambah di sini sepertinya dia mungkin sudah nyaris kehilangan kepercayaan terhadap cintakah, terhadap kesetiaankah. Dan saya rasa di sini juga sepertinya apakah ada orang-orang yang
memberikan masukan, dan masukan itu yang semakin membuat dia ketakutan. Semakin membuat dia menutup diri, defense, mode bertahan. Jadi semakin menjauhkan hubungan ini. Itu yang gambaran di tebaran ini. Okay. So, demikian yang saya baca. Dan akan terjadi seperti ini sampai waktu tak terhingga jika masing-masing tidak melakukan sebuah perubahan atau pergerakan. Dan kita akan coba ambil untuk message from universe. Oke. Justice, sebuah keadilan. So, mungkin ini harus terjadi dalam hubungan ini, dalam perjalanan asmara masing-masing pihak. Ini bisa juga terbaca sebagai hubungan sebab situasi dari sebab akibat yang dilakukan, entah apapun itu, sehingga mengakibatkan hubungan ini menjadi jeda. Hubungan ini situasi sebab akibat. Okay. Yang atas kenapa, maka berakibat seperti ini. Yang bawah kenapa, maka berakibat seperti ini. Memang membutuhkan usaha lebih, usaha keras, dan bahkan keajaiban serta iman untuk mungkin hubungan ini bisa bersama kembali. Dan dukungan dari banyak pihak. Sementara ini saya lebih melihat bahwa dukungan yang di atas tidak ada dukungan, yang di bawah mendapatkan dukungan yang semakin menjauhkan. So, semoga bisa menjadi masukan. Jika tidak ada dukungan yang sama-sama menyatukan, so demikianlah adanya. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.